Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bersama-sama di dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah jangan takut, jangan cemas, jangan tegang, atau jangan gentar. Mengapa kita tidak perlu takut? Saudara, firman Tuhan Keluaran 14 ayat 13 mengatakan, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, jika kita membaca cerita ini yang saya ambil di dalam buku Keluaran 14 ayat 1 sehingga 14, ini merupakan peristiwa di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka merasa takut, mereka merasa tegang, mereka merasa cemas apabila dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Mari kita perhatikan kisah ini. Siapa yang tidak merasa cemas, gentar, takut apabila melihat 600 tentara Firaun datang dengan perlengkapan, dengan peralatan perang, dan bersedia menyerang umat yang terkepung karena di belakang bangsa Israel ini adalah laut. Dalam kegentaran itu muncullah sungut-sungut. Di satu pihak berseru pada Tuhan, di lain pihak menyalahkan Musa. Ayat 10 hingga 12. Saudara, sadar atau tidak, dalam situasi susah, dalam situasi cemas, takut, seringkali manusia cenderung mempersalahkan orang lain atas kesusahan yang dialami, lalu ingin melarikan diri dari kenyataan walaupun tetap berseru kepada Tuhan. Kita mungkin saja berseru, tetapi bukan seruan iman, melainkan seruan menyalahkan Tuhan. Bila kita tidak berani menyalahkan Tuhan, kita mengalihkan kesalahan itu kepada siapa saja yang boleh disalahkan. Saudara, kita kembali kepada umat Israel. Umat Israel lupa bahwa mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Dengan pelbagai tanda ajaib Tuhan tunjukkan kepada mereka. Memang tidak jarang karya nyata Tuhan diabaikan, disingkirkan, karena kita menjadi takut dan gentar oleh situasi di depan mata. Lalu yang menguasai bukan ingatan akan karya mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan pula iman, melainkan apa yang menguasai? Ketakutan. Kita bersungut-sungut. Dalam kisah ini Musa tidak ingin umatnya dipenjara oleh ketakutan atau sungut-sungut. Dia mengingatkan bangsa Israel ada Tuhan. Dia mengingatkan mereka supaya berdiri tegap, teguh, dan menyerahkan ketakutan itu ke tangan yang lebih kuat. Siapa? Tuhan kita. Ayat 13 dan 14 kita boleh baca ini. Saudara, apa pengajaran, apa aplikasi bagi kita saat ini? Kita perlu yakin bahwa orang beriman ada di antara dua daya tarik-menarik, di antara ketakutan dan iman. Inilah situasi yang seringkali kita hadapi sebenarnya. Namun apabila kita meletakkan ketegangan atau kecemasan hidup ini kepada kesadaran, ini yang paling penting. Dengan kesadaran akan adanya Tuhan yang berkarya, dengan adanya Tuhan yang berkuasa, apapun bentuk ketakutan atau kecemasan, ketegangan yang terbit atau timbul dalam hati kita, kita tidak perlu takut, tidak perlu sungut-sungut, karena kita mempunyai Tuhan yang menolong. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa jangan takut, jangan cemas, jangan susah hati, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan.
Karena bila mana kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus meyakini, mengimani bahwa Tuhan tetap setia menolong umatnya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan, karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami diajarkan untuk terus bersandar sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.